warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Dan di sore hari ini kita datang dengan kerinduan, takut dan gentar akan Tuhan kita, Raja kita yang hadir sore ini. Di tempat ini berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja segala Raja. Haleluya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan janji Tuhan untuk kita semua yang mendengar dan dikasihi Tuhan. Dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Terima kasih ya Tuhan, untuk janji kasih setiamu dalam hidup kami. Perkenananmu Tuhan, sampai detik ini Engkau mengaruniakan nafas hidup. Anugerahmu Tuhan yang melimpah bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk kehadiranmu di tempat ini, melawat setiap daripada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati tenang,
bersamamu. Kau yang mengerti hidupku, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hatiku tenang bersamamu, Engkau Tuhan. Sebab yang kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan sampai akhir. Dan kami nyatakan Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Tuhan, nyatakan bersama-sama. Kau tetap Tuhan, ku tetap
sembah kemuliaan bagi Raja segala Raja. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Sebab Kau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Sorakan kemenangan bagi Raja segala Raja. Haleluya. Hai umat yang diberkati, katakan sebelah kanan kirimu, engkau luar biasa, engkau sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia. Come on. Bapa, Kau besar Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau pada menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Hey! Kau Tuhan yang benar, takkan berubah. Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Oh, oh, oh. Umatnya, Kau nyatakan. Oh, Kau dan Kau. Hey,
Keselamatan kota benteng kita serahkan. Haleluya. Haleluya. Come on. Hey. Tak henti-hentinya kami muji-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu luar biasa bagi kami. Haleluya. Nyatakan Dia Raja mulia. Amin. Allah pemenang, Bapa yang kekal dan kuasa selamanya. Amin. Sing it. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah hanya bagi Dia berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Beri sorak-sorai bagi Raja kemuliaan. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Semua katakan, sing it. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Serukan namanya, Yesus Raja. Dahsyat Tuhan kita, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Semua warga kerajaan pasti pernah melawat orang yang sedang susah di rumah sakit atau dalam penjara atau dalam masalah. Dan kalau kita mengunjungi mereka, kita biasanya membawa sesuatu lah, entah bunga, entah buah-buahan,
ataupun lebih praktis uang dan sebagainya. Apa yang dibawa oleh the God of Israel? Firman Tuhan mengatakan dia datang untuk membawa kelepasan dan menumbuhkan tanduk keselamatan. The horn of salvation. Horn dalam Alkitab perjanjian lama keren itu adalah hadirat dan juga kekuatan. Mezbah semua ada tanduknya. Dan kalau sudah pergi ke lembah pujian ini, di gedung kita ini ada di mana-mana ada tanduk, saudara ya. Sebab hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Ini membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan firman Tuhan berkata bahwa kelepasan situ redeem, menebus. Menebus ini istilah dagang. Jadi dia datang tidak cuma membebaskan, tapi juga membayar. Membayar dengan apa? Bukan darah domba. Sekalipun dia punya ribuan kambing, puluhan ribu di setiap gunung, punya sapi dan sebagainya. Tapi yang dibawa ini adalah darahnya. 0,5 liter darah di bayi yang suci itu. Yang tidak ada kontaminasi dosa apapun. Dan itulah kekuatannya. Dan di garis keturunan dari mana? Melalui keturunan David hambanya. Jadi memang kepada David Tuhan menjanjikan seorang keturunanmu. Ya, your seed. Ternyata bukan Solomon, bukan Rehabeam, bukan Yosafat, bukan Hizkia, tetapi Yeshua, Yesus Kristus. Melalui keturunan hambanya. Karena itu kalau baca Alkitab mulai dengan Injil Matius. Dan di sana disebutkan silsilah Yesus Kristus, the son of David and the son of Abraham. Abraham punya perjanjian dengan Israel, tapi lebih spesifik kepada keluarga daripada David. Bahwa tidak akan berhenti seorang keturunanmu akan memerintah di atas takhta. Dan kita tahu melalui Yekonia yang terjadi adalah kutuk bukan berkat. Tetapi melalui Yesus Kristus maka berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Dan dia datang membawa kelepasan. Dia membawa kekuatan, tanduk keselamatan. Dalam hidup saya dulu takut dengan kuasa kegelapan, saudara. Seperti kebanyakan pada kita. Sampai saya menerima Kristus dan tanduk keselamatan ditumbuhkan. Makin lama makin kuat, saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu bukan cuma who, sekarang itu what. Apa yang dibawa oleh dalam visitation ini. Dan juga untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Karena ada perjanjian Abraham itu tadi. Karena itu semua saudara mari bersuka cita di minggu kedua Advent ini. Sebab dia datang tidak cuma menunjukkan simpati. Bukan cuma menunjukkan empati ataupun compassion. Tapi dia bertindak. Dia adalah Allah yang bertindak. Bertindak apa? Dia menyerahkan dirinya. Untuk menjadi tebusan buat saudara dan saya. Harga sangat mahal. Jangan sia-siakan hidup saudara dan saya. Kita tidak ditebus dengan emas, perak, berlian. Atau darah lembu, darah kambing. Tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Blessed the God of Israel. The Lord God of Israel. God bless you all. Haleluya. Selamat merayakan yaitu Christmas pada minggu Advent kedua ini. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati ketika melakukannya tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita
bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati, itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami rasakan hadirat-Mu tempat ini, Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu.
Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Raja segala raja. Engkau yang berkuasa penuh berdaulat atas seluruh alam semesta ini. Dan biarlah kerajaan-Mu hadir pada hari ini Tuhan, pada sore hari ini. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami membutuhkan akan firman-Mu. Firman-Nya akan membuat kami diubahkan. Kami yang lemah bisa dikuatkan. Kami yang putus pengharapan memiliki pengharapan yang baru. Bahkan ketika jemaat-Mu menemukan jalan buntu, inilah waktu-Mu Tuhan untuk membukakan jalan-jalan baru. Karena kami percaya di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu, urapan-Mu atas setiap kami. Sehingga sore hari ini kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini adalah berubah agar berbuah. Ya. Memang perubahan tidak menjanjikan keadaan menjadi lebih baik. Tapi tanpa perubahan jangan berharap keadaan kita berubah menjadi baik. Saya ulang sekali lagi, memang betul perubahan tidak menjanjikan keadaan menjadi lebih baik. Tetapi tanpa perubahan jangan berharap kita berubah menjadi lebih baik. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lihat hari ini saudaraku yang kasih Tuhan berubah. Seringkali untuk satu perubahan butuh sebuah kondisi sebagai panutan, butuh benchmark, butuh tokoh, butuh idola. Saya katakan jangan ingin jadi seperti orang lain. Ya saudaraku, tapi kita rindu untuk jadi seperti Kristus. Christ likeness itu sesuatu yang menjadi acuan supaya saudara menghasilkan buah. Tanpa itu semua hidup kita tidak akan berbuah. Kenapa? Karena kita cuma pokok anggur. Yohanes 15 katakan ranting tidak mungkin berbuah kalau dia tidak menempel pada pokok anggur yang benar. Nah, bulan ini khususnya adalah temanya adalah fruitful living. Ya, hidup yang berbuah-buah banyak. Nah, kita lihat dulu ayatnya di dalam Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dipilihnya dari semula. Bukan sekelompok orang, tapi semua orang. Jadi jangan percaya orang itu ada yang nasibnya baik, ada yang nasibnya buruk, ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap manusia ciptaannya. Kalau orang itu percaya dan mau bertobat. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu yaitu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan sebuah figur, yaitu Yesus sendiri, yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya dibenarkannya. Katakan bersama saya, dibenarkannya. Ya saudaraku, dibenarkannya, justification. Kita yang tidak benar dibuat benar bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita percaya di dalam namanya. Kita lihat lebih lanjut. Mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Katakan bersama saya, dimuliakannya. Ya saudaraku, jadi dari justification, dibenarkan, menuju dimuliakan, glorification, ada satu hal yang penting, yang menengahi adalah sanctification. Dimurnikan. Nah itulah saudara kasih Tuhan, kita perlu dimurnikan untuk apa? Untuk menjadi seperti Kristus. Untuk apa tujuannya? Supaya hidup saudara dan saya menghasilkan buah.
Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Orang Kristen semua pegang ayat yang ke-31. Dengan iman saya percaya ayat ini digenapi, kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya? Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keuangan dan apapun juga, kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya? Ayat ini benar, tidak berubah. Tetapi jangan lupa, ayat 29 dan ayat 30 itu harus terpenuhi. Nah seringkali saudaraku kita hidup seenaknya, kita tidak mau berubah, kita tidak mau bertobat, kita tidak mau ngerti akan firman Tuhan, kita hidup menurut maunya kita, sementara kita klaim ayat 31, kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang jadi lawan saya? Nah ketika saudara klaim itu tanpa ada satu perubahan, satu titik saudara akan mengalami kekecewaan. Saya udah percaya, kenapa kok nggak ada perubahan? Hutang saya belum lunas, cari pekerjaan saya belum dapat, ya, cari jodoh saya belum dapat, dan apapun alasan saudara. Saudara pun kasih Tuhan dibutuhkan sebuah perubahan. Satu hari ada seorang pemuda melamar pekerjaan ke berbagai kantor dan tidak mendapat pekerjaan atau tidak diterima untuk bekerja. Lalu dia datang kepada Bapak Gembalanya dan Bapak Gembalanya berkata begini, coba kamu sekarang bayangkan diri kamu seperti seorang pimpinan perusahaan yang lagi cari karyawan. Coba pejamkan mata kamu, bayangkan kamu seorang pimpinan perusahaan lagi cari karyawan. Bisa nggak kamu bayangkan itu? Bisa Pak Pendeta. Setelah kamu bayangkan dan kamu bisa, sekarang kamu ke toilet, ke kamar mandi. Di situ ada wastafel, ada cermin, coba kamu bercermin. Dan bayangkan orang yang ada di cermin itu lagi ngelamar kerjaan sama kamu. Kamu terima enggak? Nanti setelah itu kamu lapor kepada saya. Dan dia ke kamar mandi dan dia balik. Dan kemudian pendetanya tanya, gimana? Orang yang di cermin itu ngelamar kerjaan sama kamu terima enggak? Enggak Pak Pendeta. Nah kamu sendiri enggak bisa nerima diri kamu. Gimana kamu mau bisa diterima di dalam pekerjaan? Waktu kamu bercermin itu, kamu bayangkan apa yang kurang sehingga kamu memutuskan kamu tidak akan terima orang itu bekerja pada kamu. Kamu lihat. Nah saudara pun kasih Tuhan, seringkali dalam hidup kita sulit untuk bercermin. Kita lebih mudah menyalahkan orang. Kita lebih mudah mencari kesalahan orang. Kita lebih mudah mencari kambing hitam. Bahkan kambing yang tidak hitam pun kita hitamkan juga. Nah saudara pun kasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak setiap kita. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk atas hidup kita. Yang penting kita mau berubah. Katakan kiri kanan saudara, saya mau berubah. Ya, kalau berubah pasti akan mendapatkan buahnya. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, surat ini dikirim kepada jemaat di Roma oleh Rasul Paulus. Nah saudaraku, waktu surat ini dikirim, keadaan mereka sangat menderita. Bukan menderita kelaparan, bukan menderita kekurangan uang atau resesi seperti waktu pandemi, tapi mereka dianiaya. Mereka secara fisik dianiaya, mereka nggak berdaya. Mereka rasanya itu tidak bisa membela dirinya sendiri. Nah surat itu sampai ke tangan mereka. Dan Rasul Paulus katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nah orang-orang yang menerima surat itu dikuatkan. Tapi jangan lupa ayat 29 dan ayat 30 harus mereka kerjakan. Nah saudaraku, kita lihat dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan kata di dalam dia. Ada banyak kali saya temukan orang Kristen, anak Tuhan, tadinya ada di dalam Tuhan,
tadinya hidup di dalam kebenaran, tapi oleh karena daya tarik dunia ini, oleh karena pergaulan yang salah, oleh karena tipu daya kekayaan dan sebagainya, dia meninggalkan dari dalam Kristus menuju keluar. Ke gereja ya, berdoa tetap, tetapi tidak lagi di dalam Kristus. Nah, Alkitab mengatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, ini ada sesuatu yang kita harus bayangkan dan renungkan. Satu hari ada sepasang suami istri akan naik bus di satu kota di Jawa Tengah. Dan setelah dia ada di terminal bus, dia membeli 2 buah tiket, satu buat suaminya, satu buat istrinya, dan dia naik ke atas bus. Nah, ketika dia ada di atas bus, si suami melihat kursi yang harusnya dia duduki itu ternyata sudah lebih dulu diduduki oleh seorang wanita. Dan kemudian dia berbisik pada istrinya, "Mah, kamu ajalah duduk di sebelah wanita itu." Lalu kemudian istrinya duduk di sebelah wanita itu. Dan waktu istrinya itu melirik ke kaki daripada wanita yang sudah duduk lebih dulu itu, dia melihat bahwa wanita ini kakinya cacat. Istrinya dalam hati memaklumi, oh suamiku pantas memberikan kursinya untuk wanita itu karena mungkin dia sudah lihat wanita itu cacat. Dan suaminya berdiri sepanjang perjalanan. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka turun dan istrinya bilang gini, "Pak, kenapa kamu kok terus berdiri? Mestinya kan itu kan kursi kamu. Ya giliran lah, ya setengah jam kamu duduk, setengah jam wanita itu duduk. Kenapa sepanjang perjalanan 3 jam ini kamu berdiri terus?" Dia bilang begini, "Aku membayangkan aku cuma kurang nyaman berdiri 3 jam. Tetapi wanita itu menderita dari kecil." Artinya apa saudaraku? Orang yang ingin memiliki hati Kristus harus memiliki empati. Katakan bersama saya empati. Ya, empati itu artinya kita kalau di posisi dia bagaimana. Ya, seringkali hal ini sudah hilang. Yang ada adalah yaitu urusan dia. Kan masing-masing orang punya urusannya sendiri-sendiri. Ya, saudara mengasihi Tuhan. Ini yang seringkali membuat kita cuek dengan keadaan. Dan saya mau katakan, kalau kita mau menjadi seperti Kristus, salah satunya adalah kita bisa memiliki empati. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, memang di dalam hidup ini sepertinya kita ini sudah benar. Nggak perlu berubah, nggak perlu bertobat, nggak perlu. Ya gimana Pak? Ya kalau bohong namanya bisnis Pak, ya biasa aja lah Pak. Nah seringkali kita pandai ngeles, seringkali kita membenarkan, harusnya kita hidup dalam kebenaran, tapi banyak kali kita hidup dalam pembenaran. Ada 3 orang kulit hitam tinggal di Afrika, mereka 3-tiganya berteman baik dan ketiga-tiganya merasa paling putih. Padahal mereka adalah 3 orang berkulit hitam tinggal di Afrika. Yang satu bilang begini, ya jelaslah saya yang paling putih, saya nggak pernah keluar rumah, yang nggak pernah kena sinar matahari. Temannya bilang, ya kamu memang di rumah saja, tapi sebenarnya saya paling putih. Tiap hari saya tuh mandi pakai susu sapi. Teman yang satu bilang, nggak mungkin. Udahlah kalian jangan ngaku putih, aku yang paling putih. Setiap hari aku bedakan dari atas kepala sampai ke ujung kaki, aku bedakin semua, aku yang paling putih. Akhirnya tidak ada yang menang, saudaraku tidak ada yang mengalah. Dan 3 orang ini satu hari berada di sebuah pelabuhan. Dan pada saat itu kebetulan ada kapal pesiar merapat. Dan turunlah sekelompok orang-orang bule. Dan pada saat itu mereka sadar betapa hitamnya mereka. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita selalu merasa bahwa kita paling benar. Rasanya kita nggak ada yang perlu diubah. Ya saudara yang kasih Tuhan, apa yang mesti dirubah Pak? Pak bertobat Pak, orang tersinggung. Memang saya dosa apa kok saya bertobat? Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang harus kita benahi. Mungkin dosa perbuatan kita sudah tidak lakukan. Mungkin kita mudah menuduh orang, kita mudah membuat orang lain sakit hati dan seterusnya kita lihat nanti di depan.
Karenanya kita lihat dulu ayatnya yang merupakan ayat pegangan kita yang kita akan bicarakan sore hari ini. Terambil dari 1 Petrus 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ia, yaitu Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita akan lihat ada beberapa hal buah yang harusnya keluar dari kehidupan saudara dan saya ketika kita mau berubah menjadi seperti Kristus. Bulan lalu temanya adalah Christ likeness. Bulan ini adalah temanya fruitful living. Saya sangat percaya yang menyusun tema ini sudah mengatur, dan saya percaya juga dengan hikmat Tuhan tidak akan hidup berbuah kalau kita tidak berubah sebelumnya. Nah, karena itu kita akan lihat ada hal apa saja, buah apa saja yang harusnya muncul di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah buah kekudusan. Ya, kekudusan Kristus. Ya, saudara kasih Tuhan. Di situ dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ibrani 4:15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukan tahu kelemahan-kelemahan kita, tapi turut merasakan. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita seringkali berkata gini, Tuhan nggak tahu sih penderitaan saya. Ya, kenapa kok Tuhan ulur-ulur, nggak segera Tuhan pulihkan. Bukan Tuhan yang ulur-ulur, saudara yang kasih Tuhan. Kita sendiri yang tidak mengkondisikan diri sehingga Tuhan melihat kita siap untuk mengalami perubahan. Kenapa? Karena dibutuhkan satu hal, kedewasaan. Katakan bersama saya, kedewasaan. Anak kecil minta SIM, Pak, aku mau minta SIM, Pak. Lu kamu belum cukup umur. Aku minta dibeliin mobil, jangan nanti bahaya. Jadi serang kasih Tuhan bukan papanya pelit atau tidak mau membelikan apa yang anaknya mau. Tetapi dilihat anaknya harus menjadi dewasa. Dan anak-anak sulit untuk memilih yang benar. Sulit memilih hal yang bernilai. Kalau satu disuruh pilih, ini berlian nak ya, ini permen. Kamu pilih yang mana? Anak kecil akan pilih permen. Dia nggak ngerti nilai, saudaraku. Yang dia tahu adalah itu enak kalau dia makan. Nah, saudara pun kasih Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita ikut Tuhan. Dibutuhkan kedewasaan, karena seringkali hanya orang dewasa yang ngerti arti sebuah proses. Kita nanti akan lihat hal itu di depan. Nah, saudaraku, di sini dikatakan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pencoba ya pasti iblis, saudaraku. Ya, Yesus dicobai, dibawa ke hubungan bait Allah dan seterusnya. Dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Nah, banyak kali kita sebagai orang percaya, waktu kita jatuh di dalam dosa, kita salahkan iblis. Ah, ini gara-gara iblis. Atau wah, ini iblis ini terlalu kuat. Pak, terlalu kenceng Pak, sampai saya jatuh. Padahal saya udah gak mau lakukan lagi Pak. Itu kan dosa masa lalu, tapi saya jatuh lagi Pak. Saudaraku, jangan salahkan iblis. Karena memang kerjanya dia untuk mencoba, untuk menggoda saudara. Jatuh tidaknya kita bukan salahnya iblis. Tergantung pilihan yang kita ambil. Itulah yang seringkali saya bilang, nasib kita sangat ditentukan pilihan dan keputusan kita. Masalah bukan masalah sepanjang kita tidak cari masalah, karena di sanalah letak masalahnya. Saya ulang sekali lagi.
Masalah bukanlah sebuah masalah sepanjang kita tidak cari masalah, karena di sanalah letak masalahnya. Nah saudaraku, maksudnya apa? Masalah yang kita alami ini nggak masalah. Yang penting kita tidak cari masalah, karena seringkali masalah itu muncul karena kita yang cari masalah. Kita yang cari masalah. Rumah tangga kita ribut, karena suami kadang-kadang suka iseng chattingan dengan kata-kata yang mungkin membuat istri kalau baca menjadi cemburu. Lalu kemudian handphone dilihat oleh istri. Loh kok kamu gini sekarang? Mas, kok kamu berubah? Enggak, itu bercanda teman kantor. Untuk klien. Saya mau katakan saudaraku, apapun yang saudara lakukan, ada banyak kali saya temukan orang tidak mau dicemburuin pasangannya. Pak, saya heran Pak, istri saya terlalu cemburu. Ada juga yang bilang suaminya terlalu cemburu, ada yang bilang istrinya terlalu cemburu. Gimana caranya? Gampang. Jangan bertindak mengundang kecemburuan. Kan simpel saudaraku. Ya, kalau handphone taruh gitu aja, istri mau lihat, suami mau lihat, nggak ada masalah, nggak ada password-passwordan, ya apa yang mau dicemburuin? Tapi seringkali kan tidak, saudaraku. Ya, seringkali hal-hal itu sehingga mulai berpikir, tadinya nggak pernah pakai parfum, kok sekarang mulai pakai parfum? Ya, tadinya nggak pernah ke salon, sekarang dikit-dikit potongnya di salon. Tadinya potong rambut di bawah pohon, sekarang ke salon dan sebagainya. Ya kan, hal-hal begitu itu kan kadang-kadang menimbulkan kecurigaan. Tapi percayalah, kalau saudara hidup benar, terbuka, katakan bersama saya terbuka. Ya, saudara kasih Tuhan, ya namanya godaan itu selalu ada. Yang suami bisa saja mendapat WA dari seorang wanita, bisa. Tapi kalau dia terbuka, Mah, tadi aku dapat WA nih. Dari siapa? Kamu jangan macam-macamnya. Enggak, justru aku cerita karena aku enggak macam-macam. Nah, apa yang mau dicemburuin sama pasangan kita? Tapi kalau kita nutup-nutupin, enggak terbuka, ada orang bilang gini, Pak gimana saya mau terbuka? Apa saya begitu terbuka, Pak pasangan saya keburu marah. Nah, disinilah letaknya. Disinilah letaknya pasangan tidak bisa terbuka karena pasangannya tidak siap mendengar keterbukaan. Sama seperti seorang anak kecil, kalau dia pecahkan gelas lalu dia ngaku, nggak perlu dimarahin. Dimarahin, kalau dia pinter ngeles, dia cari alasan dan nggak dimarahin. Tanpa sadar kita melatih anak itu untuk cari alasan. Kenapa? Kalau ngaku justru dimarahin, kalau pinter cari alasan bebas dimarahin. Nah saudaraku kasih Tuhan, artinya apa? Artinya marilah kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sekarang saya akan ajak kita lihat dulu. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Salah satu guna orang bersaksi selain mempermuliakan Tuhan, selain mempermalukan iblis, selain menguatkan orang yang mendengarkan, salah satunya adalah untuk memastikan dia, meneguhkan dia yang bersaksi untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Waktu dia ada godaan, waktu dia hampir jatuh, dia ingat kemarin baru bersaksi di Komsel. Ya, semua orang kagum, masa saya harus jatuh. Nah saudaraku kasih Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup ini yang perlu kita deklarasikan. Dan saya percaya itu yang akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah bicara tentang kekudusan. Emas murni. Tidak ada yang 100%. Yang ada tercetak bata-batangan emas itu 99,99%. Logam mulia. Dan dia dikatakan mulia, karatnya makin tinggi, dan kemudian persentasenya itu makin tinggi karena ada banyak hal yang mengurangi nilainya dibuang. Mungkin ada perak, ada tembaga dibuang. Waktu saya pelayanan ke Newmont, sekarang sudah berganti nama menjadi Aman Sejahtera di Pulau Sumbawa, tambang emas. Dan saya melihat pasir-pasir yang mengandung emas nggak ada nilainya.
Maksud saya itu nggak ada indah-indahnya maksud saya. Tapi waktu itu dimasukkan ke dalam smelter dan kemudian diolah, muncul batangan-batangan emas. Ingat saudaraku, emas yang murni tidak bisa untuk perhiasan. Terlalu lembek, terlalu lembut. Terlalu lembek dan terlalu lembut saudaraku. Ya, tapi saya ingin ingatkan begini. Hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Dan harga diri saudara harusnya lebih mahal, lebih tinggi daripada aksesoris yang dikenakan dalam tubuh saudara. Karena harga diri saudara itu dibayar mahal. Bukan oleh darah yang fana, tetapi oleh darah Yesus Tuhan. Jadi kalau saudara sadar siapa diri saudara, saudara adalah orang yang berharga tinggi, yang bernilai tinggi. Dan saya percaya saudara mengasihi Tuhan, itu yang akan membuat saudara tidak akan melakukan dosa. Air mineral ini tadinya berkumpul di sumber air, nggak ada yang berani minum. Saudaraku, meskipun jernih, meskipun dia bening, tidak ada endapan, dia tidak ada orang berani minum, dan kalau ditaruh di botol, dijual pun juga nggak laku kalau dia belum melewati proses. Tapi waktu dia mau dipisahkan, dibawa ke pabrik, diproses, disuci hamakan, dikemas, nilainya menjadi berbeda dan diletakkan di tempat-tempat yang terhormat. Jadi kalau saudara sedang diproses hari-hari ini, jangan lari dari proses. Karena proses pembentukan itu untuk membuat saudara punya nilai lebih tinggi di hadapan Tuhan. Dan percayalah, itu yang akan membuat hidupmu akan berbuah lebat bagi nama Tuhan dipermuliakan. Semua lewat proses. Waktu saya sakit juga, banyak orang berkata, kalau nggak ada dosa nggak mungkin sakit. Memangnya orang sakit itu karena dosa? Saudara mengasihi Tuhan, yang pasti saya gagal menjaga kesehatan saya. Sehingga waktu saya sakit tetap saya berkata, ampuni saya Tuhan karena saya gagal menjaga kesehatan. Tapi saya percaya saya punya Tuhan Allah penyembuh, Yehovah Rafa, yang kuasa tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan puji Tuhan pada 3 bulan yang lalu saya sudah melakukan PET scan di Jakarta. PET scan itu adalah tubuh saya dimasukkan semacam zat radioaktif. 45 menit saya istirahat dulu, lalu saya dimasukkan dalam mesin dan di scan. Kalau ada penyebaran atau ada sisa-sisa sel kanker akan terlihat pada waktu di scan itu. Dan oleh kemurahan Tuhan saya sudah bersih dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya saudaraku. Nah, saudara pun kasih Tuhan, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu kadang-kadang mengizinkan, bukan dia membuat kita sakit. Dengar baik, waktu saudara ditipu orang, bukan Tuhan buat saudara ditipu. Waktu saudara mengalami kecelakaan, bukan Tuhan yang merencanakan kecelakaan, bukan. Kan tadi sudah dibaca di awal ibadah. Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Kalau kita mengalami masalah, satu hal yang penting, jangan tidak mengambil pelajaran dari masalah yang kita alami. Ya, saudaraku, kita ambil pelajaran apa? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, setiap orang tuh punya masa-masa yang tidak enak, tetapi biarlah kita ambil pelajaran sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya dulu nggak jaga makan. Saya kan kalau khotbah di sini kan suka gagal. Saya nggak ada pantangan, mau bab 1, bab 2, jeroan, mau kambing, saya makan semua dulu kan begitu saudaraku. Ya. Dan saya bilang gini, yang penting tahu batas. Dulu saya ngomong begitu. Ya makan apapun boleh, tapi sekali-sekali. Cuma sekali-sekali ini bahaya. Senin sekali, Selasa sekali, Rebu sekali, ya kan? Jadi serung kasih Tuhan gak ada batasnya. Tapi sekarang saya belajar membatasi diri. Ya, meskipun dokter saya tanya, dok ada pantangan apa? Ya nggak usah manis-manis, jangan yang terlalu pedas, jangan terlalu asem, kecut, ya silahkan. Lalu apa? Tepung-tepungan apa? Ya, cuma dikatakan hindari bakar-bakaran, karena daging yang dibakar seperti sate dan steak itu kalau hangus
itu berubah menjadi karsinogen, itu bisa memicu, atau makanan-makanan olahan karena ada pengawetnya dan sebagainya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pada intinya kesehatan itu kita yang perlu jaga. Tubuh ini bait Allah, kitalah yang jaga. Saudaraku, betul kita minta hikmat daripada Tuhan, tapi tugas kita adalah yang menjaga. Ya, jadi hal yang pertama adalah kekudusan. Kalau saudara haus, ada 2 gelas. 1 gelas mahal, kristal tapi kotor, sudah dipakai orang. Yang 1 gelas plastik, jelek, sekali pakai buang tong sampah, tapi bersih. Saya percaya saudara akan pilih yang bersih. Nah kita saja pilih yang bersih, apalagi Tuhan. Percayalah kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran, karena Tuhan rindu untuk memakai saudara. Betapapun keadaan saudara, Dia akan memakai saudara. Untuk apa? Menyatakan kemuliaannya. Ya, yang kedua. Yang kedua, ayatnya tadi sudah kita baca, saudaraku. Yang kedua ini adalah buah kelemah lembutan Kristus. Kelemah lembutan. Katakan bersama saya, lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut itu bukan lemah secara fisik, bukan orang yang tidak punya pendirian. Bukan orang yang yes man. Orang yang lemah lembut itu dia punya prinsip. Tapi dalam menyatakan prinsipnya enggak ngotot. Dalam menyatakan prinsipnya dia ngerti perasaan orang lain dan sebagainya. Orang yang lemah lembut itu bukan begini. Dia putuskan A, lalu yang mayoritas bilang B. Ya udahlah B aja biar enggak ribut lah. Loh, kamu setuju enggak? Ya sebetulnya enggak setuju. Tapi daripada ribut ya udah setuju-setuju aja. Bukan itu artinya lemah lembut, saudara pengasih Tuhan. Ya, punya prinsip, tapi cara kita menyampaikannya itu secara lemah lembut. Ya, di sini Tuhan sendiri mengajar. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, pikulah kuk yang kupasang, ayat 29. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut. Ibu-ibu, sekarang buat ibu-ibu nih. Bapak-bapak senang istrinya itu lemah lembut. Karena banyak kali suami jatuh karena banyak yang lemah lembut di luar sana. Haleluya. Bapak-bapak juga begitu, ya. Jangan kasar, lemah lembut. Jadi berkomunikasi itu ada seninya. Saya sangat yakin kalau cara kita berkomunikasi itu menjadi benar. Artinya nggak perlu bentak, nggak perlu ngotot, nggak perlu ngegas, lemah lembut saja. Kalau kita nggak lemah lembut artinya kita gagal menjaga hati kita. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-katanya pikiran kita yang ngatur kata-katanya. Tapi nadanya, tinggi rendahnya hati kita. Kalau kita kesel, jengkel, nadanya tinggi. Kayak worship leader. Turunin nadanya, terlalu tinggi. Saudaraku kasih Tuhan. Dan saya perhatikan banyak konflik dalam rumah tangga itu salah satunya karena tidak bisa berkomunikasi dengan lemah lembut. Tuhan Yesus itu sangat benci dengan dosa. Tapi dengan orang yang berdosa atau pendosa, dia lemah lembut. Ada seorang wanita akan dirajam batu. Dibawa ke depan Tuhan Yesus. Kalau Yesus bilang, ya udah rajam aja. Dia sudah melanggar hukum Taurat. Orang akan bilang, untuk apa kamu datang sebagai juru selamat? Kalau dia bilang, jangan dirajam. Orang akan berkata, oh kamu kompromi dengan dosa ya. Tapi Tuhan punya hikmat. Siapa yang tidak berdosa silahkan lempar batu yang pertama kali. Dan satu persatu orang meninggalkan dan tidak merajam. Lalu Tuhan dengan lemah lembut katakan, mana orang yang melempar batu itu? Enggak ada. Nah, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, ya saudaraku, dibuat lemah lembut. Saya sering melihat ibu-ibu termasuk istri saya, kalau beli daging dari pasar, mau dibuat diolah sesuatu,
Dan daging itu harus menjadi empuk, dimasukkan ke dalam presto. Presto, panci tekanan. Supaya apa? Menjadi empuk, menjadi lembut. Begitu juga hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan tekanan-tekanan ada dalam hidup kita. Salah satunya untuk menjadikan kita lembut. Berapa lama daging itu ada di panci presto? Tergantung berapa cepat dia menjadi lembut. Kalau dia keras terus ya makin lama. Makin setelah 1 jam, 2 jam enggak lembut-lembut ya semakin lama. Artinya apa? Cepat lambatnya proses tergantung cepat lambatnya kita berubah. Kalau saudara lihat bangsa Israel 40 tahun muter-muter dan gak pernah masuk ke tanah perjanjian. Sebenarnya itu bukan rencana Tuhan. Tuhan sudah berikan tiang awan dan tiang api. Cukup mereka ikut tuntunan tiang awan dan tiang api. Gambaran daripada firman Tuhan yang menuntun hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita tidak mau taat, gak mau dengar-dengaran, gak mau ikut. Kita mau cari jalan sendiri. Itu yang membuat berputar-putar. Saudara, hari-hari ini kan dibuat mudah dengan adanya GPS. Tapi kalau GPS itu saudara tidak masukkan tujuan saudara, GPS yang canggih itu tidak akan ngerti kemana saudara pergi. Tetapi GPS itu waktu saudara masukkan, GPS bilang 100 meter di depan, belok kanan. Saudara, saya enggak mau. Ya, saya mau lurus saja. Seperti pada tanggal 30, para pemimpin kumpul di Balangan. Saya juga menggunakan GPS karena saya tidak tahu tempat itu. Ya, sampai di daerah di jalan bypass menuju ke Uluwatu, dikatakan GPS bilang belok kanan. Saya lihat belok kanan kok jalannya agak sempit. Saya nggak mau, saya lurus saja. Masa sih cuma satu jalan. Belok kanan, saya lihat jalannya masih sempit. Saya terus lagi. Akhirnya dibawa ke jalan yang berbatu-batu. Ya, saudaraku berbatu-batu. Waduh, saya bilang ya sudah terlanjur gimana ya. Saya pikir cuma 1 kilo 2 kilo. Woi, itu mungkin ada 7 kilo. Berbatu-batu. Dan pulangnya saya coba ikuti apa kata GPS. Belok kanan, kanan. Belok kiri, kiri. Dan ternyata enggak lewat jalan batu-batu. Seringkali hidup kita mengalami keadaan-keadaan sulit. Karena kita mau cari jalan sendiri. Tahukah saudara bahwa Alkitab ini selalu menuntun langkah kita, keputusan kita. Ada banyak masalah muncul karena keputusan kita yang keliru. Hal yang ketiga, yang kedua dulu, ini ada sesuatu. Kalau saudara lihat tokoh di dalam perjanjian lama, namanya Simson, tidak terkalahkan, kuat. Tapi Alkitab mencatat, Simson yang gagah, tidak terkalahkan. Ditaklukkan oleh kelemah lembutan Delila. Artinya apa? Kelemah lembutan sanggup mengalahkan setiap kekerasan. Amsal bilang begini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saya dulu seperti itu. Saya tidak banyak ngomong, tapi kata-kata saya pedas, nyakitin. Ya, saudaraku, ya nggak banyak ngomong, nggak cerewet, ngomong terus enggak, ya sedikit tapi nusuk sampai saya sadar, ya saudaraku kasih Tuhan, itu tidak akan mengubah keadaan, justru melukai orang yang mendengarkannya. Meskipun setelah itu kita minta maaf, tapi luka di hati itu tidak mudah loh dihilangkan begitu saja. Jadi hari ini, kalau saudara mungkin ada masalah dengan pasanganmu, suami terhadap istri, istri terhadap suami, engkau pernah kasar, engkau pernah berkata, ayo beresin. Karena itu awal daripada sebuah pemulihan di dalam sebuah rumah tangga. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena merekalah yang akan memiliki bumi. Ya, artinya bukan dikuasai oleh dunia ini, tetapi bisa menguasai tipu daya ataupun daya tarik dunia ini. Yang ketiga, buah yang ketiga adalah kerendahan hati. Katakan bersama saya, kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Saudaraku kasih Tuhan, di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya banyak temukan orang, perasaannya itu lebih dominan.
Jadi tindakannya, perkataannya, keputusannya sangat dituntun, sangat digerakkan oleh perasaan. Sampai kadang-kadang nggak sempat dipikir, tidak sempat dipertimbangkan, tidak sempat dihitung untung ruginya, langsung dieksekusi. Dan itu biasanya menimbulkan penyesalan. Saudaraku, ya, ada orang yang menggunakan perasaan itu bukan tidak berpikir, dia berpikir, tapi keputusannya dituntun, digerakkan oleh perasaannya. Nah, di sini Alkitab katakan pikiran dan perasaan itu bisa dikendalikan. Seperti apa? Yang terdapat dalam Kristus Yesus. Gimana caranya? Butuh latihan. Setelah saya sembuh dari sakit, ada beberapa orang tanya, Pak, sekarang setelah ini Bapak minum obat apa atau ada pantangan apa? Enggak. Saya cuma jaga 3 hal. Jaga mulut, karena mulut ini seringkali timbul masalah. Kalau enggak salah makan, salah ngomong. Ya. Yang kedua, jaga hati. Sikap orang, apapun perkataan orang, jangan membuat kita kesal. Ya. Anggap aja itu sesuatu pupuk yang membuat pohon kehidupan kita makin berbuah lebat. Yang ketiga adalah jaga pikiran kita. Pikiran, perasaan, dan mulut kita. Percayalah, itu yang akan membuat kita bisa hidup. Tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi apa kata orang. Tapi kita bisa hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ada seorang pengusaha yang saya kenal. Dia pengusaha yang berhasil, lalu kemudian usahanya mulai menurun. Dan dia sempat bilang pada saya, Pak, dulu kalau Natal parcel itu penuh Pak di rumah saya. Pimpinan bank, supplier kirim parcel ke saya. Kalau ada pimpinan bank pindah ke kota kami, semua minta waktu mau kenalan datang ke rumah saya. Tapi waktu saya berada di bawah, tidak ada satu parcel yang datang. Saya mau ketemu pimpinan bank, susahnya minta ampun. Lalu saya tanya, pelajaran apa yang Pak dapat? Dia bilang begini, pelajaran yang saya dapat adalah saya tidak boleh sombong. Sombong itu tidak kelihatan. Mulut kita mungkin bisa berkata, enggak ini semua dari Tuhan kok untuk kemuliaan Tuhan. Mulut kita bisa berkata seperti itu. Sikap kita bisa seperti orang rendah hati. Tapi hati kita sombong. Kalau enggak aku hebat, mana mungkin bisa seperti ini. Dan dia katakan seperti itu. Tapi dari pembicaraan saya kepada pengusaha ini yang sekarang lagi mengalami penurunan. Saya tangkap satu hal. Penghormatan orang kepada saudara sebenarnya bukan menghormati saudara secara pribadi. Yang dihormati itu adalah pencapaian saudara, posisi saudara. Kalau kita sudah jadi mantan, nggak ada lagi orang hormat. Tapi waktu saudara berseru kepada Tuhan, Dia Allah yang besar, Dia turun menjadi manusia, Dia mengangkat saudara, bahkan dikatakan nasibmu bukan seperti roda berputar kadang di atas kadang di bawah, engkau selalu naik dan tidak turun, engkau kepala dan bukan ekor, berikan lu kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, jadi tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Sama seperti apa yang menjadi kesaksian daripada pengusaha itu, saudaraku. Ya, jadi tidak ada hal yang perlu kita sombongkan di dalam hidup ini. Kalau saudara pegang secangkir kopi terdiri dari gelas kertas, jangan iri dengan orang lain minum kopi dengan gelas yang bagus. Karena seringkali yang diperebutkan gelasnya. Tapi sebenarnya yang harus kita nikmati adalah kopinya. Nah saudara kasih Tuhan, hidup ini juga seperti itu. Kalau saudara merasakan hidup saudara disertai oleh Tuhan, apapun kondisi saudara, saudara bisa berkata aku bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah banyak kali orang mengejar gelasnya. Ya, bicara tentang gengsi, bicara tentang prestis. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara dahulukan Tuhan sang sumber, percayalah, kemuliaan seperti yang tadi ayatnya kita sudah baca, Tuhan berikan kepada kita. Yang mengerti bisa katakan amin, saudaraku. Ya, hal yang keempat, buah yang keempat adalah buah kasih Kristus.
1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya saudaraku kasih Tuhan. Nah saudaraku, kasih. Apa sih itu kasih? Orang Kristen kalau dia bilang kasih itu rasanya gak perlu diajarin, sudah ngerti Pak. Ya memang ngerti Pak. Kasih itu kalau orang mengasihi, yang ada di pikirannya apa yang saya bisa beri untuk yang saya kasihi atau yang saya cintai. Ya, bukan apa yang saya bisa terima dari dia. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara bilang bahwa saudara mengasihi Tuhan, di pikiran saudara tidak berkat apa yang saya bisa terima dari Tuhan. Itu merupakan akibat setelah saudara berusaha berkata apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan. Waktu saya, pemikiran saya, tenaga saya, uang saya, dan apapun juga yang saudara bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan. Itu yang disebut dengan kasih Kristus. Waktu saya masih terbaring di rumah sakit, sementara ada 5 selang di tubuh saya, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya setel lagu pujian lewat handphone dan kemudian saya menyanyikan pujian dan saya mulai menangis. Menangis bukan merenungkan nasib saya ada terbaring di rumah sakit, bukan membayangkan bagaimana saya dikemo, mual, rambut rontok dan sebagainya, bukan. Justru saya merenungkan kebaikan Tuhan dan orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saya. Jadi saudaraku, kadang-kadang masalah diizinkan Tuhan membuat saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan lewat itu semua, waktu saudara tetap bersyukur dan berkata Tuhan itu baik, percayalah mujizat tetap ada, kemuliaan Tuhan tetap ada, dan kasih Tuhan akan melimpah dalam hidup saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Saya undang para pemusik. Perubahan memang dimulai dengan perubahan dalam cara berpikir kita, ya. Saya akan bacakan ayat Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kalau hari ini ada pemangkasan-pemangkasan terjadi dalam hidup kita, mungkin keuangan kita rasanya seperti dipangkas. Mungkin pekerjaan kita rasanya seperti dipangkas. Sepanjang saudara hidup dalam kebenaran, percayalah supaya saudara berbuah lebih lebat lagi. Tuhan memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri saudaraku. Saudaraku, adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur bisa lambaikan tangan? Nanti petugas akan menyiapkan. Kalau sudah semua persiapkan perjamuan kudus saudara, kita angkat pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji memenuhi tatamu, sembah dan puji memenuhi tatamu, sembah dan puji memenuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji memenuhi tatamu,
Yesus Tuhan adalah Raja. Kami bersyukur kami punya Raja, punya Tuhan yang sangat peduli dengan kami. Biarlah apa yang kami dengar sore hari ini Tuhan, ubahkan hidup kami. Nyatakan ada hal-hal yang perlu kami benahi, ada hal-hal yang perlu kami tinggalkan lewat hidup ini. Atau justru ada hal-hal yang selama ini menjadi perintah-Mu tapi belum kami lakukan. Tapi sore hari ini, lewat kebenaran firman-Mu, kami dituntun untuk menghasilkan buah lewat perubahan di dalam hidup kami. Kami menyadari yang sudah berbuah pun dipangkas untuk berbuah lebih lebat lagi. Waktu kami dipangkas, kami tetap melihat Tuhan tidak pernah melakukan di luar daripada kemampuan kami. Tuhan akan membuat kami makin produktif, makin berbuah lebat. Bukan cuma sekedar berbuah lebat, tetapi berbuah yang baik. Bukan cuma sekedar yang baik, tapi berbuah tetap untuk nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apapun juga. Kami tahu firman-Mu akan menuntun setiap keputusan dan pilihan mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita membayangkan, acap kali kita merasa bahwa kita belum pernah mengalami mujizat. Kita mungkin mendengar kesaksian mujizat dialami oleh orang lain. Lalu saudara bertanya dalam hati, kenapa saya gak pernah mengalami mujizat? Saudara diselamatkan waktu saudara lahir baru. Itu adalah mujizat terbesar. Di mana saudara dibawa daripada perjalanan menuju kematian kekal, diubahkan, dipindahkan, menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu adalah mujizat terbesar. Kalau yang terbesar saja Tuhan sudah lakukan, apalagi mujizat-mujizat lainnya. Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Setelah mengucap syukur atasnya, dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tertumpah bagi kamu semua, lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami tetap percaya satu hal, bahwa hidup kami mengiring Engkau, akan kami tetap setia sampai garis akhir. Apapun keadaan, kami tetap percaya Tuhan selalu baik. Apa yang menjadi rencana dan janji-Mu pasti tergenapi dalam hidup setiap kami. Waktu kami hidup di dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena kami tahu proses Tuhan izinkan terjadi untuk kami melewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan itu yang akan membuat kami akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah setiap saudara ditentukan menjadi pribadi yang berbuah lebat, berbuah tetap, dan Tuhan disukakan. Dan pulanglah di dalam damai sejahtera, sukacita, kekuatan serta hikmat yang daripada Tuhan. Menuntun setiap saudara dalam nama Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, lewat Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupmu sudah diberkati dan rindu jadi berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.